Selamat datang, saudara-saudaraku. Salam layar teologi, berpikir untuk mengasihi. Halo, layar teologi. Bisa dengar suara saya? Ya, iya saya dengar. Terima kasih sudah hadir di sesi tanya jawab. Ini ada 3 pertanyaan yang masuk dari netizen. Boleh saya mulai, Pak? Silahkan, saya sudah siap. Pertanyaan pertama, apa kesulitan utama umat Islam dalam memahami Yesus Kristus? Kesulitan utama adalah umat Islam tidak mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah, pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Tanpa iman, maka umat Islam yang baik hanya akan melihat Yesus sebagai manusia saja. Umat Islam yang baik, yang tidak dipenuhi kebencian, akan fokus pada kemanusiaan atau jasmani lahiriah Yesus dan sisi historisnya, serta berbicara dengan kata-kata sopan, layaknya berbicara kepada nabi dan rasul. Tetapi, umat Islam yang jahat, yang dipenuhi kebencian, mereka hanya fokus pada penghinaan dan olok-olok dan tidak melihat lagi Yesus itu sebagai nabi atau rasul. Mereka dengan seronok menyebut Yesus sebagai Tuhan berkolor dan umat Kristen disebut sebagai penyembah bangkai. Sekalipun demikian, semua umat Islam, entah yang baik maupun yang jahat, akan mengalami titik buta begitu masuk pada kealahan atau ketuhanan Yesus Kristus. Mata intelektual dan spiritual mereka menjadi buta total dan tidak bisa melihat apa-apa tentang kealahan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena mereka tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman, mata mereka menjadi buta dan tidak bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Perlu dipahami bahwa pertanyaan mendasar tentang Yesus adalah pertanyaan iman, bukan pertanyaan historis. Mengapa demikian? Karena segala sisi kemanusiaan Yesus yang historis itu menjadi bermakna karena ditempatkan dalam kerangka melayani kealahan Yesus sebagai juru selamat dan penebus manusia yang berdosa. Kalau sebagai manusia saja, bagaimana mungkin Yesus bisa menebus banyak manusia di dunia ini? Kalau hanya manusia saja, paling banter Yesus bisa menebus hanya dosa satu orang saja. Tetapi Yesus bisa menyelamatkan dunia ini karena Dia adalah Allah yang berkuasa menanggung dosa dunia ini. Natur kemanusiaan Yesus yang tidak berdosa itu karena menyatu dengan natur kealahannya. Dari perspektif iman, status Yesus sebagai Allah adalah yang pertama dan utama. Kemudian, itu berfungsi sebagai lensa mata untuk melihat status Yesus sebagai manusia. Yang teologis menuntun yang historis. Tanpa iman, orang tidak akan bisa melihat Yesus sebagai Allah dan Yesus sebagai manusia dengan benar. Gitu aja. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Umat Islam sering bertanya, mengapa Alkitab disebut firman Allah? Padahal yang menuliskan manusia. Apakah ada proses diturunkannya firman Allah? Disebut firman Allah karena Allah berfirman melalui karya tulis manusia, atau lebih tepatnya manusia beriman. Ketika menulis, manusia beriman menggunakan karakter, sifat-sifat, kemampuan, dan sumber-sumber cerita atau naskah yang ada. Semua dipergumulkan dan diolah oleh manusia beriman itu dengan bebas. Tetapi pada saat yang bersamaan, dengan bebas juga Allah berkarya atau berfirman melalui pergumulan dan pengolahan manusia beriman tersebut. Jadi,
pada mulanya manusia menghadapi banyak persoalan hidup di dunia ini. Persoalan ini digumuli di hadapan Allah yang mereka imani. Hasil pergumulan ini kemudian ditulis dan diimani sebagai jawaban Allah kepada persoalan-persoalan hidup manusia ini. Jadi, proses pewahyuan atau Allah berfirman bukanlah diturunkan dari atas ke bawah atau dari sorga ke bumi, tetapi bersama-sama di bawah atau di bumi ini. Bahkan, kalau di dalam Alkitab nyata dikatakan Allah berfirman, itu pun ada dalam kerangka besar bersama-sama di bawah ini. Jadi kalau umat Islam ingin memahami bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka mereka harus belajar untuk memahami konsep bersama-sama di bawah ini dan tidak memaksakan konsep diturunkan. Jangan heran kalau ada beberapa cerita dalam kitab di Perjanjian Lama atau beberapa cerita Injil yang berbeda, baik dalam tekanan teologis maupun dalam catatan historisnya. Karena masing-masing penulis sebagai anggota dari komunitas beriman dalam konteks tertentu memiliki persoalan-persoalan hidup yang berbeda dengan penulis yang lain. Di dalam konsep bersama-sama di bawah itu, konteks cerita dan sejarah menjadi sangat penting dalam memahami makna ayat-ayat Alkitab. Tidak boleh asal comot, seperti mencomot buah di sorga, karena sejatinya yang menjadi masalah itu adalah bumi ini, bukan sorga. Dan firman Allah, Alkitab adalah jawaban iman untuk masalah-masalah kita di bumi ini. Demikianlah, Allah yang berfirman adalah Allah yang masuk dalam pergumulan dan persoalan-persoalan kita, manusia di bumi ini. Terima kasih, Layar Teologi. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga, umat Islam bilang kalau ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus. Oh, kalau untuk pertanyaan itu sudah saya jawab di video saya yang berjudul Yesus diadu dengan Paulus, membongkar kedangkalan Muslim memahami Taurat menurut Yesus dan Paulus. Selain itu, bisa juga ditonton video saya yang berjudul Ternyata Paulus Islami, jurus anti syirik Kristen yang baru terungkap saat ini. Jadi, daripada saya ulang, silahkan ditonton saja video-video tersebut ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyebutkan beberapa ayat di mana kita melihat bahwa kehidupan Paulus dan penderitaannya bersepadanan dengan sabda bahagia dalam khotbah Yesus di bukit. 2 Korintus 6 ayat 8 sampai dengan 10. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Salib dan kebangkitan adalah inti iman, pengalaman hidup, dan penderitaan Paulus. Inti iman yang sama yang dimiliki oleh para penulis Injil dan telah diceritakan dalam Injil-Injil mereka. Demikianlah, Paulus bukan saja mengikut Yesus dalam kata-kata, tetapi Paulus secara total mengikut Yesus dalam penderitaannya. Baik, Layar Teologi.
Terima kasih atas penjelasannya. Saudara-saudara, sampai jumpa di acara tanya jawab berikutnya ya. Baik, sampai di sini saudara-saudara. Salam layar teologi, berpikir untuk mengasihi.